Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NPM 2101020014, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mereview buku yang saya review, yaitu berjudul Evaluasi Pendidikan. Buku ini ditulis oleh Dr. Mukhtar Kusuma, MPD. Desain sampul yang dibuat oleh Rifki Alia P, cetakan 1 Februari 2016. Tebal bukunya itu 240 halaman. Biografi penulisnya itu Dr. Mukhtar Kusuma, lahir di Bengkulu 25 Februari 1975. Adalah dosen di bidang manajemen dan perencanaan Universitas Bengkulu. Penyelesaian program sarjana pada tahun 2000 pada jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Program prasajarna jurusan bimbingan dokter penyeluruhan tahun 2005 dan program dokter dari Universitas Pendidikan atau UPI Bandung tahun 2010. Karya-karya yang dimiliki oleh Dr. Mukhtar Kusuma yaitu ada karya manajemen berbasis sekolah, inovasi pendidikan, dan bimbingan penyeluruhan. Bukunya itu sangat bagus sekali, dan kalian wajib membaca bukunya. Sekarang saya akan memasukkan bab 1, evaluasi tentang pendidikan. Apa sih itu evaluasi pendidikan? Evaluasi merupakan proses menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerapkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat di mana suatu tujuan dapat dicapai. Dalam evaluasi selalu mengandung proses evaluasi harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku. Dikarenakan tidak semua perilaku dapat dinyatakan dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1197 Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Beberapa tingkah laku yang sering muncul serta menjadi perhatian para guru adalah tingkah laku yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengetahuan intelektual, keterampilan yang menghasilkan tindakan, dan bentuk lain adalah values dan attitude atau yang dikategorikan dalam affective domain. Evaluasi harus dilakukan secara sistematik dan kontinu agar dapat mengembangkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Definisi lain yang berkaitan dengan proses pengukuran hasil belajar siswa, yaitu guru dapat mengevaluasi pertumbuhan kemampuan siswa tersebut dengan mengetahui apa yang mereka kerjakan pada awal sampai akhir belajar. Pencapaian belajar ini dapat dievaluasi dengan melakukan pengukuran. Pencapaian belajar siswa dapat diukur dengan 2 cara, yaitu diukur dengan mengetahui tingkat ketercapaian standar yang ditentukan, dan 2, melalui tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara tuntas. Karakteristik dan fungsi evaluasi. Karakteristik dan fungsi evaluasi memiliki beberapa macam, yaitu 1, memiliki implikasi tidak langsung terhadap
siswa yang dievaluasi. 2 yaitu lebih bersifat tidak lengkap dikarenakan evaluasi tidak dilakukan secara kontinu, maka hanya merupakan sebagai fenomena saja. Dan ketiga yaitu mempunyai sifat kebermaknaan realita. Artinya, hasil penilaian tergantung pada tolok ukur yang digunakan oleh guru. Evaluasi juga mempunyai fungsi yang bervariasi di dalam proses belajar, yaitu 1. Sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan telah diberikan oleh seorang guru. 2. Yaitu untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. 4. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, yaitu sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip adalah pernyataan yang mengandung kebenaran hampir sebagian besar. Dalam bidang pendidikan, prinsip evaluasi dapat dilihat. Prinsipnya itu ada lima yaitu pertama, evaluasi harus masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu evaluasi sebaiknya dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga yaitu evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik. Keempat yaitu evaluasi dilakukan dalam proses kontinu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku. Cakupan evaluasi pendidikan. Mengingat luasnya cakupan bidang kependidikan, dapat diidentifikasikan bahwa evaluasi pendidikan pada prinsipnya dapat dikelompokkan dalam 3 cakupan, yaitu evaluasi yang pertama, evaluasi pembelajaran, kedua, evaluasi program, dan ketiga, evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan pasal 57 ayat 2 nomor 20 tahun 2003. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Evaluasi program mencakup pokok bahasan yang lebih luas. Cakupan bisa dimulai dari evaluasi kurikulum sampai pada evaluasi program dalam suatu bidang studi. Syarat dan tujuan evaluasi. Evaluasi mempunyai 8 syarat, yaitu 1. Valid, 2. Tanggal, 3. Objektif, 4. Seimbang, 5. Membedakan, 6. Norma, 7. Fair, dan 8. Praktis. Di Islam ada 6 tujuan evaluasi, yaitu yang pertama, menilai ketercapaian. Maksudnya itu adalah terkait antara tujuan belajar, metode belajar, dan cara belajar siswa. Yang kedua yaitu mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi, yaitu dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor, dan affektif. Yang ketiga ada yaitu sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Setiap orang masuk kelas dengan pengalaman masing-masing. Siswa mungkin juga memiliki karakteristik yang bervariasi, misalnya dari keluarga, ekonomi yang menengah atau atas, keluarga yang pecah, dan hal
hal yang telah memiliki keterampilan khusus. 4 yaitu motivasi belajar siswa. Evaluasi juga dapat memotivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum, karena merupakan salah satu bagian dari instruksional. Metode evaluasi. Tipe evaluasi yang pertama adalah tes yang biasanya direalisasikan dengan tes tertulis. Tes ini digunakan utamanya untuk memperoleh data baik data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua yaitu tes objektif sebagai alat evaluasi guna mengungkap atau menghafal kembali dan mengenal materi yang diberikan. Sekian, terima kasih video review saya. Saya Fadila, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.